Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ketua Penguji dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 Dr. Suyanto SI MSI dan dosen pembimbing 2 Adia Adi Prabowo SI MACC AKCA. Saya atas nama Prasetyo Saputra NIM 2019-017205 mahasiswa Universitas Sarjana Widya Tata Mahasiswa ingin menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul efek moderasi kebijakan dividen pada pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Studi kasus perusahaan indeks LQ45 periode 2016-2020. Berikut adalah daftar dari poin-poin yang akan saya bahas pada sidang skripsi saya. Baik, poin yang pertama yang akan kita bahas pada penelitian saya adalah latar belakang. Penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya data yang ditemukan pada tahun 2020. Indonesia mengalami kerugian sebesar 68,7 triliun akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan orang pribadi. Penerimaan pajak dibandingkan dengan GDP, tax to GDP rasio di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, yaitu hanya sebesar 10,2% pada tahun 2018, sementara negara berkembang lainnya memiliki rata-rata 27,8%, seperti yang ditampilkan oleh tabel pada slide. Berikutnya, tax avoidance yang kita ketahui atau penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, baik memanfaatkan loopholes atau celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan ataupun melanggar. Salah satu kasus yang kita ketahui telah dilaporkan oleh PT Global Witness, yaitu LSM yang bergerak di bidang lingkungan, menyampaikan bahwa PT Adaro Energi Indonesia (TBK) yang dilayangkan oleh petisi atas penggelapan pajak oleh Global Witness, pengalihan uang batu bara Indonesia, begitu. Selanjutnya, karena adanya peningkatan jumlah investor di Indonesia pada tahun 2022, menurut data yang diambil dari laporan KSEI 2022, jumlah investor meningkat sebesar 33,53% dari yang berjumlah 7.489.337 di akhir tahun 2021 menjadi 10.628 pada tanggal 3 November 2022. Hal tersebut menjadi sesuatu hal yang harus kita teliti karena banyaknya masyarakat ataupun publik yang mencari perusahaan untuk mereka melakukan investasi agar tidak terjebak dengan cara-cara yang kurang beretika. Berikutnya adalah rumusan masalah apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh tax avoidance pada nilai perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini hanya fokus pada pembahasan mengenai tax avoidance yang mempengaruhi nilai perusahaan dan kebijakan dividen sebagai variabel moderasinya. Penelitian ini menggunakan data perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah tax avoidance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan untuk membuktikan apakah pengaruh kebijakan dividen mampu memperkuat pengaruh positif terhadap tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dibagi menjadi 4, yaitu bagi investor sebagai pertimbangan untuk menanamkan saham agar investor bisa lebih memilah perusahaan yang baik untuk dijadikan investasi. Bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan tax avoidance dan keputusan terkait kebijakan dividen atas pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Dan bagi DJP maksud saya sebagai masukan untuk DJP dalam memeriksa indikator tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui harga saham contohnya. Dan bagi akademisi sebagai acuan bagi penelitian berikutnya dan kontribusi literatur serta ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Berikutnya adalah landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu teori keagenan, teori sinyal, dan teori bird in hand. Teori keagenan adalah hubungan perusahaan, agen sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Kemudian hubungan investor, prinsipal, dan manajemen perusahaan maksud saya sebagai agen yang asumsi atas pemenuhan kepentingan diri sendiri yang menimbulkan konflik atau konflik agensi menurut Sanchez dan Mulyani 2020. Selanjutnya, teori sinyal merupakan suatu asimetri informasi yang digunakan sebagai daya tarik oleh perusahaan kepada investor atau publik menurut Fadilah 2019. Dan teori bird hand, keinginan investor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih pasti dan rendah resiko, yaitu kebijakan pembayaran dividen karena lebih predictable dan lebih menguntungkan menurut para investor. Gordon
1962 dan Lindner 1956. Kemudian apa itu tax avoidance? Tax avoidance merupakan usaha dari wajib pajak untuk membuat beban pajaknya efisien dengan mencari jalan lain dalam pengenaan pajak dan diarahkan pada transisi bukan objek pajak menurut Gumono 2021. Nilai perusahaan adalah nilai yang diberikan oleh peserta bursa terhadap kinerja perusahaan. Nilai suatu perusahaan sangat penting bagi investor sebagai suatu kriteria untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Berikutnya, apa hubungan kebijakan dividen dan keduanya? Investor lebih menyukai pembagian dividen pada saat ini dibandingkan dengan menerima capital gain yang bersifat tidak pasti, di mana yang akan datang cash dividen saat ini dapat mengurangi resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian tersebut. Maka dengan itu kemungkinan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat menurunkan dampak negatif atau meningkatkan dampak positif dari tax avoidance. Berikutnya adalah pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama, tax avoidance berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena menurut teori agensi bahwa apabila tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bisa berefek positif ataupun bisa meningkatkan nilai perusahaan melalui loopholes atau celah-celah peraturan perpajakan. Dan menurut teori agensi juga investor pada perusahaan akan mempertimbangkan apabila perusahaan memberikan pembayaran dividen. Hal tersebut juga termasuk ke dalam teori sinyal dan teori bird in hand. Oleh karena itu, tax avoidance pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua adalah kebijakan dividen dapat memoderasi pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Oleh karenanya, kebijakan dividen dapat memperkuat pengaruh positif dan meningkatkan nilai perusahaan oleh pembayaran dividen yang bersifat lebih rendah resiko menurut teori bird in hand yang telah disampaikan pada teori penelitian. Dan pada slide ini telah dilampirkan kerangka pikir tax avoidance sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependent dan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Kerangka pikir ini merupakan model yang dibuat untuk menganalisis variabel atau hubungan menggunakan analisis MRA. Sugiono 2018. Metode penelitian, nama variabel yaitu nilai perusahaan diproksikan dengan Tobin-Eskew, yaitu rumusnya MFP ditambah dengan total liabilitas dibagi dengan book value of equity ditambah dengan total liabilitas maksudnya. Variabel independen diproksikan dengan ETR, tax avoidance diproyeksikan dengan ETR, total income tax expense dibagi dengan pre-tax income. Kemudian variabel moderasi yaitu kebijakan dividen diproyeksikan dengan variabel dummy yaitu bernilai 1 apabila perusahaan memberikan dividen atau memberikan pembayaran dividen kepada investor dan bernilai 0 apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran dividen atau tidak memberikan dividen kepada investor. Jenis data pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kuantitatif. Sumber data didapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Populasi dan sampel pada penelitian ini diambil dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam indeks harga 45 selama periode 2016 dan sampai dengan 2020 secara berturut-turut. Lalu sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan rumus Lovin untuk meminimalisir adanya kekurangan data ataupun kekurangan sampel pada penelitian ini. Metode pengumpulan data, metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang sudah tersedia pada dokumen yang telah disediakan yaitu laporan keuangan. Oke, selanjutnya teknik analisis data menggunakan software SPSS versi 25. Uji statistik deskriptif yang dilakukan menurut Ghazali 2018 pada halaman 19. Statistik deskriptif bertujuan untuk menampilkan suatu data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram yang memuat informasi relevan berkaitan dengan data penelitian tersebut. Selanjutnya melalui uji asumsi klasik untuk melihat apakah data yang diambil adalah terpenuhi dari uji normalitas, heteropaedastisitas, multikolonialitas, dan autokorelasi. Uji hipotesis yaitu analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, dan moderate regression analysis atau MRA. Selanjutnya diuji uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji parsial. Setiap variabel berarti menggunakan
memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap variabel dependen. Gambaran umum perusahaan. Data perusahaan LQ45 yang digunakan sebagai sampel telah ditampilkan pada slide. Ada 17 perusahaan yang secara berturut-turut masuk ke dalam indeks LQ45, dan data pembelian sampel dengan purposive sampling ditampilkan juga pada slide, yaitu yang pertama perusahaan indeks LQ45 terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020 berjumlah 45, dan perusahaan yang tidak masuk ke dalam indeks LQ45 secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ada sebanyak 14 perusahaan, dan perusahaan menggunakan mata uang asing, yaitu ada 3 perusahaan. Dan perusahaan indeks LQ45 yang mengalami kerugian atau pre-tax income negatif selama tahun 2016 sampai dengan 2020 ada sebanyak 4 perusahaan. Maksud saya 7 perusahaan, dan perusahaan yang tidak membagikan dividen minimal 3 tahun selama tahun 2016 maksud saya sampai dengan 2020 ada sebanyak 4 perusahaan. Jadi jumlah perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 17 perusahaan, dan total sampel dikali 5 tahun atau 5 periode pengamatan yaitu berjumlah 85 sampel. Baik, hasil dan pembahasan hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini disampaikan bahwa terdapat 3 variabel dan salah satunya yaitu nilai perusahaan memiliki nilai standar deviasi yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata atau mean. Sementara 2 variabel lainnya yaitu tax avoidance dan kebijakan dividen memiliki standar deviasi yang lebih rendah daripada nilai rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa 2 variabel tersebut memiliki representasi data yang baik untuk keseluruhan data, dan untuk nilai perusahaan disinyalir bahwa kurang merepresentasikan hasil dari keseluruhan data, namun dinilai lebih bervariasi. Dan dari dari nilai perusahaan tersebut bisa dilihat bahwa nilai mean itu lebih besar daripada 1, yaitu 3,6634 nilai rata-ratanya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat beberapa perusahaan dari 17 perusahaan terdapat perusahaan yang memiliki over value atau nilai tinggi dalam harga saham, atau bisa dikatakan harga saham tersebut sangat diinginkan oleh pasar atau nilai penjualannya yang sangat tinggi. Yaitu ada 3 perusahaan adalah Unilever, KB Pharma, dan Telkom. Berikutnya hasil uji asumsi klasik. Uji normalitas pada penelitian ini dilihat pada assume signification to tilde diperoleh hasil 0,200 atau 0,2 lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikasi yaitu 0,05. Berikutnya bisa dilihat dari uji PP plot, normalitas PP plot pada penelitian ini. Dari gambar di atas dapat diketahui data berada di garis diagonal dan tidak melebar atau tidak menjauhi garis diagonal, maka data nilai perusahaan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Bisa dilihat telah ditandai bahwa nilai signifikasi dari ketiga uji yaitu tax avoidance, kebijakan dividen, dan interaksi antara tax avoidance dan kebijakan dividen memperoleh nilai signifikasi atau lebih besar daripada 0,05. Hal tersebut bisa diartikan bahwa seluruh data penelitian atau variabel memiliki tidak terindikasi heterokedastisitas. Selanjutnya bisa dilihat dari gambar scatter plot. Di titik-titik pada gambar bahwa data berada di atas atau di bawah dari 0, data lebih cenderung menyebar dan tidak mencerminkan pola yang sistematis atau dapat dikatakan random. Hal ini menunjukkan bahwa var u itu konstan untuk semua nilai x, variannya maksud saya homoskedastik atau tidak terjadi heterokedastisitas. Oke, berikutnya adalah uji multikolonialitas. Pengambilan keputusan uji multikolonialitas adalah jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,1 dan variance inflation factor atau FIF lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi gejala multikolonialitas. Dan pada uji yang telah dilakukan diperoleh bahwa nilai toleransi dari tax avoidance, kebijakan dividen, dan interaksi antara tax avoidance dan kebijakan dividen memperoleh nilai yang lebih besar daripada 0,1. Dan untuk FIF-nya diperoleh nilai yang lebih kecil daripada 10.
Selanjutnya uji autokorelasi diperoleh bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,781. Pada penelitian ini bisa dilihat bahwa DU sama dengan 1,6957 dan DW sama dengan 1,781. 4 dikurang DU sama dengan 2,3043. Maka bisa disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Oke, berikutnya adalah hasil uji hipotesis. Hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh bahwa beta konstan yaitu 1,504 dan tax avoidance memperoleh nilai positif sebesar 0,425 dengan signifikasi 0,023. Dimasukkan pada model regresi, Y sama dengan 1,504 ditambah 0,425 ditambah E, nilai signifikasi sebesar 0,023 lebih kecil dibanding dengan 0,05. Maka H1 pada penelitian ini bahwa tax avoidance berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan diterima. Selanjutnya hasil MRA pada penelitian ini diperoleh bahwa dengan nilai beta konstan menunjukkan nilai negatif 0,246 dan tax avoidance sebesar 0,945 dan kebijakan dividen sebesar 1,794 serta interaksi tax avoidance dan kebijakan dividen yaitu sebesar 1,572 dengan nilai signifikasi yaitu lebih kecil daripada 0,05. Namun pada penelitian ini yang kita jadikan poin yaitu adalah interaksi tax avoidance terhadap ataupun interaksi tax avoidance dengan kebijakan dividen. Berikutnya hasil uji koefisien determinasi diperoleh hasil adjusted R-square sebesar 0,424 yang berarti sebesar 24,4% variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan hal tersebut adalah variabel tax avoidance, kebijakan dividen, dan interaksi tax avoidance dengan kebijakan dividen. Berikutnya sebesar 57,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Hasil uji F atau nilai signifikan F pada penelitian ini setelah uji data diperoleh sebesar 0,0 ataupun lebih kecil maksud saya daripada 0,05. Dan hasil uji T maka dapat disimpulkan bahwa H2 pada penelitian ini diterima dengan memperoleh hasil beta yaitu arah positif sebesar 1,572 dengan nilai signifikasi 0,0 lebih kecil daripada 0,05. Pernyataan bahwa kebijakan dividen memperkuat pengaruh positif terhadap tax avoidance maksud saya terhadap nilai perusahaan secara signifikan, hipotesis kedua diterima. Oke, baik. Poin terakhir yang disampaikan pada penelitian ini yaitu simpulan implikasi, keterbatasan, dan syarat. Simpulan pada penelitian ini diperoleh bahwa variabel tax avoidance berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan variabel kebijakan dividen terbukti memperkuat hubungan antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Dan implikasi pada penelitian ini adalah aktivitas tax avoidance yang dilakukan perusahaan merupakan perencanaan pajak dan efisiensi pajak, maka dinilai sebagai tax planning. Dan perusahaan sebaiknya selalu mempertimbangkan kebijakan pembayaran dividen untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi di perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini yang merupakan kekurangan dan penelitian ini adalah variabel terbatas, hanya berfokus pada tax avoidance, nilai perusahaan, dan kebijakan dividen. Populasi terbatas, hanya pada perusahaan indeks IQ45 yang terdaftar di BEI saja. Yang ketiga, hanya menggunakan proxy ATR, Tobin scale, dan variabel dummy sebagai pengukuran. Periode data penelitian hanya terbatas sebanyak 5 tahun, dari 2016 sampai 2020. Saran untuk penelitian selanjutnya ataupun bagi investor, bagi perusahaan, dan bagi DJP, bagi investor sebaiknya memperhatikan fundamental perusahaan dan mempertimbangkan keputusan-keputusan investasi atas kebijakan dividen agar bisa memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi. Bagi perusahaan sebaiknya memilih cara yang lebih beretika atau etis untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan pembayaran kepada investor, bukan dengan melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance kemudian dialihkan pada pembayaran dividen. Bagi DJP sebaiknya melihat pergerakan harga saham sebagai salah satu penilaian indikasi penghindaran pajak. Dan bagi penelitian selanjutnya
disarankan untuk mempertimbangkan variabel dummy sebagai proksi atau pengukuran dan dapat meneliti indeks lain, contohnya Jakarta Islamic Index, serta menambahkan variabel lain yaitu keputusan investasi dan ukuran perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari sidang skripsi saya. Terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan dari presentasi saya pada saat ini, mohon untuk diberikan masukan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.